Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji tema menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan dari Allah, mari kita awali dengan tilawah terlebih dahulu dengan mengawali surah Al-Mutaffifin, ya. Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin. Dua surat saja, surah Al-Mutaffifin. Kita baca surat semua, sudah terbuka semua. Al-Mutaffifin sudah. Kita awali bersama-sama dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mulai, ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.
تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ini namanya saktah. Saktah itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Berhenti di bal, berhenti sejenak tanpa bernafas, kemudian dilanjutkan pada bacaan berikutnya. Saya ulang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. يشهده
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kunci dan sarana sukses untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat hanya dengan dua hal. Dengan dua hal yang harus kita tempuh dan harus kita miliki dalam prinsip kehidupan kita jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah. Artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekonyong-konyong diberikan kepada hambanya jika hamba itu tidak mau melakukan dua hal. Dua hal itu yang harus dimiliki oleh setiap hamba jika ingin mendapatkan pertolongan Allah baik hidup di dunia ini maupun di akhirat adalah sabar dan sholat. Sabar saja tidak cukup seseorang itu untuk memperoleh pertolongan Allah jika dia tidak mau mendirikan sholat. Begitu pula sholat saja tidak cukup seseorang ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala jika tanpa dibarengi dengan sabar. Oleh karena itu dua perkara ini, dua hal ini merupakan juz'ani la yatajazza, dua bagian yang tidak bisa terpisahkan. Dua bagian yang tidak bisa dipisahkan, semuanya harus gandeng. Tidak, saya milih sabarnya saja, sholatnya nggak usah, nggak bisa. Saya sholat saja, nggak usah sabar, nggak bisa. Kedua-duanya
Allah Subhanahu wa taala menetapkan menggandengkan antara sabar dan sholat. Apa arti sabar itu? Sabar itu artinya adalah as-subutu fil amal, tetap berada dalam amal. Sabar adalah kokoh jiwa kita, tetap maju tanpa kenal lelah, menyerah karena terjangan badai yang datang dari segala penjuru arah menyerangnya. Jadi tetap dia maju, ya. Meskipun cuaca, kondisi, keadaan yang tidak menentu kita dapati, tapi kalau waktunya sholat, ya tetap sholat. Waktunya ngaji tetap ngaji, waktunya baca Al-Quran tetap baca Al-Quran, waktunya berpuasa pun juga tetap berpuasa, meskipun masanya panjang, meskipun cuacanya tidak bersahabat dan seterusnya. Itu namanya sabar. Oleh karena itu sabar dibagi menjadi 3 hal. Sabar itu dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama, as-sabru 'ala tha'ah, sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hanya sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dalam bentuk apa dilaksanakan. Seperti contoh-contoh tadi, perintah membaca Al-Qur'an. Kita kan diperintah oleh Allah membaca Al-Qur'an, ya kan? Kita baca Al-Qur'an. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Segala perintah-perintahnya dilaksanakan dengan sabar. Kemudian yang kedua, as-sabru 'ala tarkil ma'asi. Sabar untuk tetap meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, itu pun juga perlu sabar. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar meninggalkannya. Ya, sabar meninggalkan. Sebab banyak orang-orang nggak sabar dengan godaan-godaan yang ada di sekitarnya. Ketika dia nggak sabar, terjatuh dia dalam perbuatan maksiat itu. Makanya dibutuhkan kesabaran. Apa artinya? Sabar tadi, as-subutu fil amal, tetap berada dalam amal, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'ala al-musibah, sabar menerima musibah. Musibah itu kan juga dibagi menjadi 3 hal, kan? Musibah itu ada kalanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung, seperti kematian, ya kan? Musibah kan? Segala yang kita tidak mampu mengatasi musibah itu, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati musibah berupa datangnya dari Allah, kita harus menyadari bahwa musibah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh benar-benar kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan sesuatu. Katakanlah syai'in itu sesuatu yang kecil, ya, kecil menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu itu yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kemampuan kalian. Karenanya jangan pernah menganggap bahwa musibah atau cobaan itu adalah sesuatu di luar dari kemampuan kita. Itu nggak boleh. Aku nggak mampu menghadapi cobaan ini, salah itu, ya kan? Karenanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata syai'in. Syai'in itu sesuatu yang kecil. Karenanya cobaan-cobaan
yang Allah Subhanahu wa taala bebankan, cobakan kepada kita, harus kita sikapi sebagai sesuatu yang ringan. Jangan dianggap aku nggak mampu menghadapi cobaan ini. Nggak boleh seperti itu. Berupa apa? Al-khauf, minal khauf, rasa takut. Manusia punya rasa takut, ya kan? Takut nanti bagaimana dia. Adanya rasa takut dalam hati. Ini cobaan dari Allah. Sebab gara-gara adanya rasa takut menghadapi kehidupan esok harinya, banyak orang-orang akhirnya berbuat semaunya sendiri. Akhirnya dia korupsi, ya kan? Ya kan? Karena takut ketahuan kejahatannya, dia membunuh orang yang dianggap penyebar fitnah dan seterusnya, membunuh. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa takut dalam hati. Wal ju', rasa lapar. Seperti itu orang korupsi, mencuri karena dia punya rasa lapar. Wa naqsim minal amal, dan kurangnya harta yang kita miliki. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Tidak seorang pun harta yang kita miliki pasti harta itu pasti berkurang. Entah antara lain Allah mengujinya dengan wajibnya kita mengeluarkan zakat, infak, dan telah berkurang. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dan kurangnya jiwa. Kita dulu satu rumah, ya kan, keluarga terdiri dari 4 orang umpamanya. Satu saat akan berkurang dari 4 ini, ya. Siapa yang berkurang duluan? Entah suami, ibu-ibu, ya kan, atau istrinya, bapak-bapak, atau anaknya orang tua, ya kan, atau orang tuanya anak, pasti berkurang. Dalam jamaah pun juga seperti itu. Kita sekarang ada jumlah berapa ini? Besok boleh jadi ada di antara kita yang tidak ada, ya kan? Mati, mungkin siapa duluan? Ya, nggak tahu kan? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus yang tua dulu. Yang kalau mati itu nggak harus yang tua dulu, ya kan? Yang muda pun juga boleh, ya kan? Ya. Tidak harus jamaah, ustadznya pun dia boleh. Seperti itu. Jadi diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-anfus, kurangnya jiwa. Wathamarat, dan hasil usaha kita, hasil panen kita, hasil kerja kita pun juga bisa berkurang dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa basyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira orang-orang yang sabar. Ya kan? Sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allah jelaskan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang apabila mendapatkan satu musibah seperti yang dijelaskan oleh Allah di atas, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, harta milik Allah, keluarga milik Allah, jiwa ini milik Allah. Kalau sekiranya Allah mencabutnya, Allah mengambilnya, sesungguhnya kami ini semuanya milik Allah, bukan milik saya, ya kan? Anak milik Allah, istri milik Allah, suami milik Allah, harta milik Allah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah kan akan kembali. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pemiliknya. Karena itu orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasti hatinya akan tegar, bugar, kokoh, tidak mudah stres atau susah, sedih, dan seterusnya. Ini cobaan musibah apabila datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian
yang kedua, musibah itu ada kalanya datangnya dari diri kita sendiri. Betul kan? Karena mungkin kita teledor kompor tidak kita matikan. Hanya kesalahan-kesalahan kita sendiri, ya kan? Nah, dan seterusnya, kurang perhatian, kurang teliti, kurang hati-hati. Akhirnya mendatangkan bencana menimpa kita. Ketika bencana itu datangnya disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, maka kita wajib minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca astaghfirullahaladzim. Kita kembali kepada Allah untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah dalam surah Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat